Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nak, kalian sudah yakin mau tinggal sendiri? Ucap Bu Vera pada anaknya, yakni si Feby yang sudah menikah dengan pasangannya yang bernama si Andi. Iya mah, kami sudah yakin bahwa setelah menikah kami berencana untuk hidup sendiri mah, meskipun nanti kami masih ngontrak, ucap Feby meyakinkan ibunya. Namun Bu Vera masih khawatir karena pasalnya Feby ini adalah anak gadis satu-satunya, dan jika Feby ikut dengan suaminya, maka Bu Vera kini hanya tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Pak Dono. Tenang aja mah, Andi akan jagain Feby. Dia akan baik-baik aja kok mah. Ntar Feby tak beliin makan banyak mah, biar Feby gendut, ucap Andi sambil bercanda pada Bu Vera agar tidak terlalu bersedih. Mendengar ucapan suaminya, Feby pun menabok Andi, dan Bu Vera pun hanya tersenyum melihat tingkah anak dan pasangannya tersebut yang begitu romantis karena masih berstatus pengantin baru. Ya sudah nak, Mama akan merestui kepergian kalian. Andi, Mama titip Feby ya, tolong jaga dia baik-baik dan jangan buat dia menangis. Andi pun mengangguk paham menimbali ucapan mertuanya itu. Setelahnya Andi dan Feby berbenah barang keperluan yang akan mereka bawa ke rumah kontrakannya. Bahkan sebelumnya, Andi dan Feby sudah survei ke sana kemari mencari kontrakan yang lumayan bagus dan luas tempatnya, serta harganya ramah di kantong. Tentu juga lokasinya dekat dengan tempat kerja si Andi, karena Andi ini bekerja di salah satu pabrik di kabupaten sebelah, jauh dari tempat tinggalnya yang dulu. Memang sebelumnya pertemuan antara Andi dengan Feby, yakni ketika bekerja di situ, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun setelah menikah, Andi ini menyuruh si Feby untuk di rumah saja. Dia tidak perlu bekerja lagi. Kami berangkat dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum, ucap Andi pada kedua orang tuanya Feby. Waalaikumsalam, kalian hati-hati ya di jalannya, jawab Bu Vera. Andi, gak usah ngebut ya, timpal Pak Dono. Andi pun mengangguk. Setelahnya mereka berdua pun langsung mencium tangan kedua orang tuanya dan segera pergi dari rumahnya itu. Mereka kemudian langsung melajukan motornya dengan membawa beberapa barang yang sudah disiapkan. Jarak yang ditempuh lumayan memakan waktu karena beda kabupaten. Singkatnya setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah yang sudah mereka bayar kontrak selama 2 tahun di situ. Kunci juga sudah di tangan si Andi, jadi mereka tinggal masuk saja ke rumah tersebut. Andi dan Feby kemudian lanjut bebenah rumah, menyapu dan sebagainya. Dan setelahnya mereka istirahat sebentar sambil makan siang. Memang karena tadi sebelum sampai mereka sekalian beli makan dan dibungkus beserta dengan membeli es sekalian. Mas, ayo makan dulu. Iya dek, aku juga lapar banget nih. Akhirnya mereka pun makan terlebih dahulu di ruang tengah kontrakan, itu pun sambil ngobrol-ngobrol. Dan usai makan selesai, mereka pun memutuskan untuk tidur siang karena kebetulan mereka sampai di situ ketika siang hari pas lagi panas-panasnya. Singkatnya setelah sore hari tiba, mereka pun terbangun. Andi kemudian pamit sebentar, mau mengurus izin domisili tinggal di situ ke RT setempat. Kamu mau kemana mas? Aku izin pergi dulu bentar, ini mau ngurus izin domisili dulu dek. Oh ya udah mas, hati-hati ya. Setelahnya Feby pun yang juga baru bangun, dia langsung beres-beres lagi melanjutkan yang tadi siang, sekalian menyuci piring dan gelas yang tadi dipakai buat makan siang. Sementara di sisi lain, Andi pun akhirnya sudah sampai juga di rumahnya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ini siapa ya? Tanya Pak RT karena belum kenal dengan Andi.
Kebetulan sore itu Pak RT sedang berada di depan teras rumah sambil dudukan sembari ngopi di gelas yang terlihat masih mengepul asapnya. "Kenalin Pak, saya Andi. Saya dari kabupaten sebelah dan saya sama istri saya baru pindah di sini Pak, ngontrak di rumah situ," ucap Andi sembari menunjuk ke arah rumahnya. "Oh iya Mas Andi, silakan duduk dulu. Ada keperluan apa datang kemari?" "Begini Pak, saya mau mengurus izin domisili saya di sini Pak." "Oh baik-baik, apakah Mas Andi sudah bawa surat-suratnya?" "Sudah Pak, ini Pak." Setelahnya Pak RT pun mengajak Andi untuk masuk ke dalam untuk mengurus beberapa persyaratannya. Dan Andi baru bisa pulang ketika waktu hampir menjelang maghrib. Padahal kala itu Feby cemas karena suaminya belum balik-balik juga. Dia pun hanya mondar-mandir di depan teras rumahnya, mengedarkan pandangan mencari Andi yang masih belum pulang. "Duh, Mas Andi kemana sih? Udah mau maghrib kok belum pulang juga. Mana dia nggak bawa HP lagi?" Hingga beberapa saat setelahnya, Andi pun terlihat dengan motornya itu yang baru saja terparkir di depan halaman rumah. "Assalamualaikum. Kamu ngapain di depan rumah? Ini udah mau maghrib loh." "Waalaikumsalam. Aku tuh dari tadi nungguin kamu tahu Mas. Takutnya kamu itu nyasar gak balik-balik. Kan kamu belum tahu betul daerah sini." Suaminya pun hanya tersenyum menanggapi ucapan istrinya itu. Akhirnya Feby dan Andi pun masuk ke dalam rumah. Andi langsung mandi dan setelahnya dia mengambil air wudhu. Begitu juga dengan Feby. Setelahnya mereka pun melaksanakan sholat maghrib bersama di dalam rumahnya. Usai berjamaah sholat maghrib, mereka lanjut makan malam dengan lauk seadanya. Karena memang kala itu Feby diberi beberapa bungkus mie oleh Bu Vera sebelumnya. Mereka pun menghabiskan makanannya sambil menonton TV. "Gimana Mas? Tadi ngurus suratnya udah selesai belum?" "Sudah Dek, alhamdulillah. Tinggal nunggu aja." "Baguslah kalau gitu Mas. Terus kamu tadi ngobrol apa saja sama Pak RT? Kok lama banget?" "Ya beliau paling tanya kita dari mana. Dan asik lah pokoknya. Ternyata Pak RT ini ramah banget." Beberapa saat setelah selesai makan, Andi ini mengajak Feby untuk pergi keluar sebentar untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga. "Dek, kita ke toko bentar yuk, cari sembako." "Iya yo Mas, buat beli kebutuhan juga di rumah." Mereka pun kemudian menuju ke ruko dengan menggunakan sepeda motor. Dan setibanya di warung, mereka juga menyapa beberapa warga yang ada di situ. "Assalamualaikum," ucap Andi dan Feby bersamaan. "Waalaikumsalam. Kalian ini tetangga baru ya?" "Iya Bu, benar." Usai mengobrol sebentar dengan ibu-ibu yang ada di situ, Feby dan Andi pun lanjut untuk berbelanja, membeli beberapa perlengkapan rumahnya sekalian buat stok sekaligus. Beberapa saat kemudian semua keperluan sudah dibeli dan mereka pun segera pergi dari warung. Dan tidak lupa mereka pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang ada di depan warung itu. Seusai dari warung, mereka memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. "Kita mampir cari bakso dulu ya Mas, aku masih lapar nih." "Ya udah ayo, aku juga masih lapar sih sebenarnya." Karena tadi mereka hanya makan mie instan saja, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bakso karena perut masih merasa lapar. Hingga setelah mereka menemukan warung bakso itu, segera mereka memesan 2 bungkus, kemudian dibawa untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, mereka langsung menyantap bakso yang masih hangat dan segar sekali. Hingga ketika malam sudah mulai larut, sebelum mereka tertidur, Andi dan Feby pun melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengantin baru. Singkat waktu, esok paginya, karena cuti kerja sudah habis, Andi ini harus berangkat kerja lagi. Dan pagi itu, Feby sudah nyetop abang-abang sayur keliling, kemudian masak sayur dan ikan bandeng presto buat sarapan mereka berdua. "Bang, berhenti bang." "Iya mbak, mau beli apa?" "Ada ikan bandeng prestonya nggak bang?" "Ada mbak." Akhirnya Feby pun menghampiri abang penjual sayur yang lewat di depan kontrakannya. Feby membeli sayur kangkung, ikan presto dan sayur bayam, serta tempe dan tahu untuk nanti masak siang.
Untungnya Feby ini sudah pintar masak, jadi dia tidak bingung soal makanan. Setelah berbelanja, Feby pun langsung memasak di dapur. Singkatnya setelah masakan sudah siap, Andi pun lanjut sarapan bareng dengan Feby. Dan usai sarapan selesai, Andi pun berpamitan untuk berangkat. Aku berangkat dulu ya, Dek. Iya Mas, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Kemudian Andi pun langsung menghidupkan mesin motornya dan setelahnya dia beranjak pergi dari rumah. Setelah suaminya berangkat kerja, Feby lanjut bersih-bersih rumah dan nata-nata barang agar rumahnya nampak rapi dan enak dilihat. Mencuci pakaian, menyapu rumah, serta menyapu halaman, semua Feby kerjakan. Dan saat sedang menyapu, dirinya itu kepikiran sesuatu. Dia akan merasa bosan jika sehari-harinya hanya begini mulu. Terbesitlah ide untuk jualan makanan. Toh dirinya juga bisa memasak. Pas kemarin datang ke sini juga dirinya belum melihat satu warung makan pun yang ada di dekat rumahnya itu. Dan itu merupakan peluang baginya. Karena kebetulan juga halaman kontrakannya itu lumayan luas untuk dibangunkan sebuah warung yang kecil. Lumayan buat nambah-nambah pemasukan sekaligus menghilangkan kebosanan. Mungkin dia akan sampaikan niatnya itu kepada suaminya kalau nanti dia sudah pulang kerja. Ketika hari sudah menjelang siang, dirinya itu pergi keluar dengan menggunakan motor listrik yang memang sudah dibelikan oleh Adi dan sudah ditaruh di situ sebelum mereka pindah. Feby pun menuju ke rumah warga yang jualan sayuran di ruko depan rumahnya. Dia hendak belanja keperluan dapur. Setibanya di lapak sayuran, Feby pun berkenalan dengan beberapa warga yang baru ditemuinya itu. Wajah dan tubuh milik Feby ini memang cantik sekali, jadi tidak heran para ibu-ibu memuji dirinya. Namun Feby tidak merasa sombong, dia justru merasa malu saat dikatain dirinya cantik. Namun tiba-tiba saja, ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Asep dan usianya ditaksir sekitar 40-an. Ketika itu, ia memang sedang lewat di sekitar lapak sayur itu. Kemudian Pak Asep yang tidak sengaja melihat si Feby, dia terpukau dengan dirinya dan dia pun berhenti, kemudian pura-pura menyapa ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu lagi pada ngapain nih? Cantik-cantik banget. Gak lihat apa Pak Asep, kita ini lagi belanja. Timbal ibu yang lain. Aduh, jangan galak-galak kenapa Bu? Lagian udah jelas-jelas belanja ngapain ditanya? Ya kan sekedar basa-basi atuh. Saya lihat itu ada orang baru. Namanya siapa? Ujar Pak Asep mengalihkan pembicaraan. Oh, itu Mbak Feby namanya. Timbal salah satu ibu-ibu. Mbak Feby, kenalin, saya Asep. Salam kenal ya, ujar Asep yang begitu nyelonong langsung berkenalan dengan Feby. Iya Pak, salam kenal juga, saya Feby. Mbak Feby asalnya dari mana dan tinggalnya di mana? Kepo banget sih Pak Asep, timbal ibu yang lain. Eyalah, nanya masa nggak boleh, ujar Pak Asep yang merasa kesal ditimbali oleh ibu-ibu yang lain. Mbak Feby kok cantik banget sih, seger banget kayak sayuran yang lagi beli, rayu Pak Asep yang mulai genit kepada si Feby. Ibu-ibu yang ada di situ jijik mendengar rayuan Pak Asep, kemudian segera menyuruh pergi Pak Asep dari situ. Akhirnya Pak Asep pun mengalah dan pergi, namun dirinya itu tersenyum ke arah Feby. Namun hal itu justru membuat Feby semakin risih. Usai kepergian Pak Asep, beberapa ibu-ibu memperingati Feby untuk jangan terlalu dekat dengan Pak Asep. Mbak Feby hati-hati ya sama Pak Asep. Loh emangnya kenapa Bu? Dia itu duda Mbak, dia itu suka genit kalau ada cewek cantik, jadi jangan terlalu dekat dengan dia ya Mbak. Dan sebab sikapnya itulah dia diceraiin sama istrinya. Oh iya Bu, terima kasih atas peringatannya. Saya akan berusaha tetap bisa menjaga hati buat suami saya saja Bu. Baguslah kalau begitu Mbak. Iya Mbak, dia itu memang punya usaha konveksi, sukses, tapi ya itu minus di kegenitannya, timbal si ibu penjual sayur. Feby pun hanya mangguk-mangguk setelah mendengar penjelasan ibu-ibu itu. Dan tiba-tiba Feby kepikiran dengan idenya tadi dan minta izin sama ibu-ibu di situ kalau dirinya mau buka warung makan, apakah diperbolehkan. Oh iya Bu,
Saya mau minta izin Bu, ucap Feby kepada ibu-ibu yang ada di situ. Minta izin apa ya Mbak? Kalau misalnya saya buka warung makan di depan halaman rumah kontrakan saya, boleh nggak Bu? Wah, kebetulan banget Mbak. Di sini kan jarang ada warung. Saya setuju Mbak. Nanti saya bisa beli lauk di warung Mbak. Lagian saya juga jarang masak Mbak. Males, timbal salah satu ibu-ibu. Iya Mbak, saya juga setuju. Tapi nanti bukanya sampai malam ya. Soalnya kalau mau cari lauk makan malam itu susah banget. Wah, makasih banyak ya Bu. Udah pada dukung dan pada setuju, ucap Feby yang merasa bahagia. Saya juga setuju Mbak. Nanti Mbak bisa belanja sayurnya di saya aja ya. Nanti saya kasih diskon deh, biar kita sama-sama untung. Iya Bu, siap, makasih banyak ya. Feby pun senang dengan respon para warga itu. Jadi dia bakalan fix buka warung makan kecil-kecilan di depan kontrakannya. Akhirnya usai belanja selesai, dirinya itu kemudian pamit untuk pulang duluan. Namun baru beberapa saat dirinya beranjak dari lapak, Feby melewati sebuah pos ronda yang di situ lagi ada beberapa bapak-bapak kumpul di situ. Feby pun menyapa mereka semua dengan ramah. Ada beberapa dari mereka yang sudah tahu Feby dan menyapa ramah balik. Selamat siang bapak-bapak. Siang juga Mbak, dari mana? Ini Pak, tadi beli sayur. Saya permisi lewat ya. Iya Mbak Feby, silakan. Namun, di situ ada satu bapak-bapak yang usianya sekitar 49 tahunan. Namanya Pak Sigit. Dia menatap begitu lekat ke arah si Feby. Ternyata Pak Sigit terpikat akan kecantikan dan kemolekan tubuh Feby yang menggoda sekali. Dia menatap Feby seakan-akan cinta pada pandangan pertama. Padahal Pak Sigit ini ternyata juga seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Memang Pak Sigit juga punya usaha kios baju di pasar dan sudah memperkerjakan orang di sana. Jadi dirinya hanya tinggal menunggu di rumah saja. Singkat waktu, sore harinya, Andi pun pulang dari kerjanya. Feby menyambut suaminya dengan mesra dan segera membuatkan es jeruk peras untuk dirinya karena cuaca hari itu sangat keras sekali. Beberapa saat kemudian Feby pun ke ruang tengah membawakan segelas es jeruk untuk Andi yang ada di depan televisi. Ini Mas, diminum dulu biar seger. Kamu tahu aja Dek, kalau hari ini lagi panas banget. Iya Mas. Setelah rehat sejenak, Andi pun lantas langsung mandi karena sudah hampir maghrib. Dan malam harinya, saat sedang dudukan di ruang tengah, Feby menyampaikan semua idenya itu kepada Andi. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Udah ngomong aja. Aku punya ide Mas, kalau aku pengen buka usaha warung makan di depan halaman rumah. Lagian aku bosen Mas, kalau sehari-hari di rumah sendirian gak ada kegiatan lain. Aku juga tadi siang udah minta izin sama ibu-ibu di sini dan mereka juga setuju, malah mereka senang katanya Mas. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku juga setuju, tapi kamu jangan terlalu capek ya. Iya Mas, tenang aja. Makasih banyak ya Mas. Andi pun mengangguk menjawab ucapan istrinya. Dia senang karena sudah diizinkan oleh suaminya. Oh iya Mas, nanti kamu juga gak usah nganterin aku ke pasar ya. Loh, lah terus nanti kamu mau belanja keperluan warungnya gimana? Aku nanti belanjanya di lapak sayur biasanya aku belanja Mas. Oh gitu. Ya udah, baguslah kalau gitu. Gak perlu jauh-jauh ke pasar. Nanti aku carikan tukang untuk buat warungnya ya. Iya Mas, makasih banyak ya. Tapi ingat ya Dik, kamu buka warungnya hanya boleh sampai jam 8 saja. Nanti kalau malam aku bantuin kamu. Emangnya nanti kamu gak capek Mas, pulang kerja terus bantuin aku? Sudah gak apa-apa. Setelah mereka sudah ngobrol-ngobrol, karena malam sudah mulai larut, mereka pun kemudian beranjak untuk tidur karena sudah lelah dan ngantuk. Singkat waktu, 5 hari setelahnya, warung sederhana pun telah jadi di depan halaman kontrakannya itu. Tak lupa juga sudah tersedia kursi panjang dari kayu, etalase dan keperluan lainnya sudah disiapkan semua.
Feby belanja sayur dan bumbu dapur di lapak tetangganya itu, lalu belanja kopi-kopi dan lain-lain di ruko sembako. Dan besoknya ketika hari pertama jualan, banyak warga yang datang karena penasaran apakah enak masakannya si Feby ini. Dan ternyata sesuai ekspektasi, mereka semua pada doyan semua lauk yang dimasak oleh Feby karena rasanya benar-benar lezat. Mbak Feby, saya pesan nasinya 2 porsi ya. Iya Bu, bentar ya, saya siapkan dulu. Mbak Feby, masakannya enak banget. Saya jadi pengen nambah. Saya bakalan jadi langganan di sini terus deh Mbak, ucap ibu-ibu yang lain yang makan di situ. Wah, alhamdulillah, makasih banyak ya Bu kalau udah suka. Beberapa bapak-bapak banyak makan di situ saat siang hari dan ketika ba'da maghrib. Sementara ibu-ibu kadang sering mampir dan hanya beli lauk saja. Feby pun senang banget karena dari usahanya yang seadanya itu bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Keesokan harinya, waktu siang hari, Pak Asep datang ke warung untuk makan siang. Dan itu kesempatan Pak Asep untuk bisa melihat wajah cantik dan bodinya Feby yang mantap sekali. Sekalian dia merayu dan genit pada Feby. Mbak Feby, saya pesen nasinya 1 dong. Iya Pak, bentar ya. Sama es teh manisnya 1 ya Mbak. Feby pun langsung menyiapkan pesanannya Pak Asep. Dan memang saat itu, Feby hanya menjawab ala kadarnya saja. Ini Pak, nasinya sama es tehnya, ucap Feby yang mengantarkan pesanan Pak Asep. Iya Mbak Feby, terima kasih banyak ya. Mbak Feby cantik sekali sih. Feby pun hanya tersenyum kecut menjawab ucapan alay dari Pak Asep. Singkatnya setelah Pak Asep sudah pergi dari warungnya, ternyata malah giliran Pak Sigit yang datang ke warungnya Feby untuk makan siang. Saat itu Pak Sigit juga menatap ke arah Feby penuh dengan nafsu sekali karena dia benar-benar ingin sekali memiliki si Feby. Mbak Feby, saya pesan nasi seporsi sama teh hangat ya 1. Iya Pak Sigit, bentar ya. Pak Sigit benar-benar tidak berkedip melihat Feby yang sedang menyiapkan pesanannya itu. Hingga beberapa saat kemudian, pesanan Pak Sigit pun langsung diberikan kepada Pak Sigit. Kala itu kebetulan warungnya hanya ada Pak Sigit saja karena tadi bapak-bapak sudah pada makan siang dan pergi dari warung. Mbak Feby, saya boleh minta nomor HP-nya nggak? Tanya Pak Sigit. Maaf Pak, buat apa? Ya siapa tahu nanti saya mau pesan makanan Mbak. Maaf Pak, nggak bisa. Adanya nomor HP-nya suami saya. Emangnya Bapak mau? Lagian saya juga tidak terima orderan Pak. Pak Sigit pun terdiam dan dia pun memilih melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, dia pun pamit untuk pulang dari warung. Saat malam hari, warungnya itu banyak yang beli. Bahkan banyak bapak-bapak yang berkumpul sambil ngopi dan makan pisang goreng yang masih hangat tersebut. Karena saat malam hari, Andi sudah pulang kerja. Dia juga ikut jaga di warung dengan Feby dan menyapa bapak-bapak yang ada di situ. Kala itu ada Pak Asep dan Pak Sigit juga yang sedang ada di warung. Mereka pesan kopi, tapi mereka tidak bisa berkutik karena ada suaminya Feby yang ikut berjaga di situ. Akhirnya mereka bersikap biasa-biasa saja, ngobrol-ngobrol seperti pembeli pada umumnya. Namun karena Pak Sigit dan Pak Asep, mereka berdua yang tidak saling tahu kalau mereka itu sama-sama suka dengan Feby, jadi mereka masih bersikap biasa saja, tidak ada rasa bersaing kala itu. Hingga tibalah jam 8 malam, warung pun akan tutup. Semua bapak-bapak pun segera pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah tutup warung, Andi dan Feby duduk di ruang tengah terlebih dahulu, sembari menghitung pendapatan dan keuntungan hari ini. Karena nantinya besok Feby harus berbelanja lagi dari uang modalnya tersebut, sedangkan keuntungannya dia simpan untuk ditabung. Mas, alhamdulillah ya, hari ini dapat banyak banget. Aku ikut seneng Dek, tapi ingat ya, kamu jangan sampai kecapean. Kalau misal kamu capek, kamu jangan maksa jualan, libur aja dulu. Beberapa hari setelahnya, Pak Asep ini nekat datang ke dukun untuk melakukan pemeletan kepada Feby. Dia tak peduli Feby sudah punya suami,
Dia yang sudah benar-benar nafsu sama Feby. Dia ingin banget memiliki si Feby dan ingin tidur bareng dengannya. Singkatnya, setibanya di rumah dukun yang bernama Mbah Purno, Pak Asep pun menjelaskan cara singkat, bahkan dirinya memberikan foto Feby yang telah dia ambil secara diam-diam. "Mbah, saya datang ke sini mau memikat seseorang, Mbah. Namun orang itu udah punya suami, Mbah. Ini fotonya, Mbah." "Dasar kamu itu, dia sudah punya suami, mau saja kamu rebut." "Sudah, Mbah, pokoknya lakuin aja. Mbah bisa kan?" "Ya tentu bisa, kamu tenang aja. Tapi seperti biasa ada maharnya." "Berapapun, Mbah, akan saya bayar." "Baiklah kalau begitu, kita langsung lakukan ritualnya sekarang saja." Di ruangan ritual, Mbah Purno fokus membacakan mantra pada media-media santetnya, membuat Pak Asep bergidik geri melihatnya. Mbah Purno berkomat-kamit sambil memutarkan boneka jerami di atas asap kemenyan. Setelahnya boneka jerami itu diikat dengan sebuah foto Feby yang kemudian disiram dengan minyak, entah itu minyak apa. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut membuat Pak Asep semakin merinding. Hingga tiba-tiba Pak Asep melihat ada sebuah asap hitam yang melintas masuk ke ruangan tersebut dan berhenti di sampingnya Mbah Purno. Akan tetapi Pak Asep tidak tahu apa sebenarnya wujud dari asap hitam itu. Namun terlihat Mbah Purno sedang berkomunikasi dengan asap tersebut. Pak Asep tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelahnya asap itu pun tiba-tiba pergi menghilang begitu saja. Mbah Purno kemudian sudah selesai melakukan ritualnya. "Ritual sudah selesai. Sekarang kamu pulang saja. Dan nanti kamu tinggal tunggu saja hasilnya." "Baik, Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Mbah." Setelahnya si Asep pun memberikan uang 2 juta kepada Mbah Purno. Dan kemudian dirinya lanjut pulang ke rumah. Namun ternyata bukan hanya Pak Asep saja yang melakukan perpeletan pada Feby. Ternyata Pak Sigit juga mendatangi seorang dukun, namun berbeda dengan dukun yang didatangi oleh Pak Asep. Dukun yang didatangi oleh Pak Sigit bernama Mbah Welo. Dia juga melakukan hal yang sama. Namun bedanya hanya di maharnya saja. Karena di Mbah Welo ini, maharnya jauh lebih mahal daripada di tempatnya Mbah Purno. Malam itu pun, Pak Sigit dengan motornya pergi menuju ke dukun tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Sigit pun akhirnya sampai di rumahnya Mbah Welo dan segera menyambangi rumah tersebut. Usai mengetuk pintu, muncullah Mbah Welo dari dalam rumah dan Pak Sigit pun kemudian diajak masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" "Gini, Mbah, saya mau membela seseorang, Mbah, namun orang itu sudah bersuami." "Apakah kamu yakin?" "Yakin banget, Mbah." "Tapi maharnya mahal." "Berapa, Mbah?" 5 juta untuk melakukan ritualnya." "Gak apa-apa, Mbah, lakukan aja, aku setuju." Akhirnya Pak Sigit pun ikut mengekor di belakangnya Mbah Welo dan masuk ke dalam ruangan ritual. Saat itu Mbah Welo langsung mengambil kembang-kembangan 7 rupa yang kemudian dimasukkan di wadah yang di dalamnya sudah ada airnya. Dan kemudian kembang itu diasapkan dengan wadah di atas kemenyan sambil diputarkan 7 kali sambil dibacakan mantra oleh Mbah Welo. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut membuat Pak Sigit merinding melihatnya. Hingga setelahnya Pak Sigit juga melihat ada sebuah asap putih tebal yang tiba-tiba masuk melalui jendela ruangan. Kemudian asap itu berhenti tepat di sampingnya Mbah Welo. Dan kemudian Mbah Welo terlihat sedang berkomunikasi dengan sosok asap itu. Namun Pak Sigit tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Hingga sesaat kemudian asap putih itu pun pergi menghilang dengan sendirinya dan ritual pun sudah selesai. "Ritual sudah selesai. Sekarang kamu boleh pulang dan nanti tunggu saja hasilnya dari rumah." "Baik, Mbah, ini uang maharnya," ucap Pak Sigit sambil memberikan uangnya kepada Mbah Welo. Setelahnya Pak Sigit pun pulang ke rumah dengan motornya malam itu juga. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Feby pun mendapatkan teror berturut-turut pada malam harinya.
Dirinya itu bahkan dibuat pingsan beberapa kali. Namun yang dimana seharusnya pelet yang dikirimkan oleh Pak Asep maupun Pak Sigit yang aslinya manjur, kini malah tidak. Pasalnya sosok gaib suruhan Mbah Purno dan Mbah Wolo bertemu dan mereka justru berebut memiliki si Feby dan bertarunglah sosok-sosok kiriman dari dukun-dukun tersebut. Hingga hal yang diharapkan Pak Asep maupun Pak Sigit tidak kunjung terwujud juga. Suatu malam, Feby yang baru saja menutup warungnya, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk cuci kaki dan juga cuci muka. Setelahnya Feby langsung ke kamar. Kala itu, Andi sedang berada di ruangan tengah, sedang menonton TV siaran sepak bola. Feby yang sudah kecapean, dia memutuskan tidur duluan, dan tiba-tiba dia pun langsung tertidur pulas. Akan tetapi di dalam mimpinya itu, dia mendapati mimpi yang sangat buruk sekali. Saat itu Feby bermimpi bertemu dengan Pak Asep dan juga Pak Sigit dalam satu tempat. Namun anehnya, sesaat kemudian mereka berdua malah berubah wujud. Dan kala itu Pak Sigit berubah wujud menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan sekali dengan ukurannya yang tinggi besar. Sedangkan Pak Asep berubah menjadi sosok genderuwo yang juga tinggi besar menyeramkan sekali. Sontak Feby langsung ketakutan karena kedua sosok tersebut mencoba mendekati Feby dengan muka yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya Feby pun langsung berteriak kencang. Dia pun langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Andi yang mendengar suara teriakan istrinya, dia langsung berlari panik menuju ke dalam kamar dan langsung menghampiri istrinya. "Dek, kamu kenapa?" Namun Feby masih mengatur napasnya yang terasa tidak beraturan. "Aku mimpi buruk, Mas." "Kamu tadi lupa berdoa ya?" "Udah kok, Mas." "Ya udah bentar, aku ambilin air putih dulu ya." Feby pun akhirnya mengatur napasnya. Beberapa saat kemudian Andi pun kembali membawakan air putih untuk Feby dan Feby pun segera menghabiskan air putih tersebut. Namun setelah mengalami kejadian itu, Feby tidak bisa tidur kembali karena kepikiran mimpinya tersebut. Tapi dia tidak menceritakan kepada suaminya apa yang sebenarnya terjadi di dalam mimpinya itu. Tengah malamnya ketika Andi sudah tertidur pulas, Feby belum bisa tidur juga. Dia tiba-tiba kebelet buang air kecil dan dia pun langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Dan saat dirinya berada di dalam kamar mandi, dia tiba-tiba merinding ketika mendengar ada suara wanita yang seperti sedang menyinden. Buru-buru dia pun bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Namun saat dirinya membuka pintu kamar mandi, dia dibuat terkejut ketika melihat di depannya itu ada sosok tinggi besar berwarna hitam lebat dengan bulunya yang sangat lebat sekali. Dan sosok itu sama persis seperti apa yang dilihatnya di dalam mimpi buruknya itu. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Hingga pada akhirnya tubuh Feby pun langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan. Dia pun kemudian jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi karena tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya. Kala itu Andi yang sudah tertidur pulas, dia tidak tahu kalau istrinya itu pingsan di depan kamar mandi. Keesokan paginya, Andi yang baru bangun hendak ke kamar mandi ingin cuci muka malah dikejutkan dengan Feby yang sudah terkapar di sana. "Ya Allah, Dek." Dirinya segera mengambil cuti dan membawa istrinya itu pergi ke dokter. Karena entah kenapa tiba-tiba wajahnya Feby ini pucat sekali dan badannya terasa lemes. Namun setibanya di dokter hanya mendiagnosa kalau Feby hanya kelelahan dan kekurangan darah. Akhirnya setelah diberikan obat vitamin dan juga penambah darah, Feby pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Feby kemudian disuapi bubur oleh si Andi. Namun tatapan Feby justru seperti orang linglung, kosong, tidak bermakna. Namun untungnya dia masih mau makan saat disuapi. Singkatnya pada malamnya, Andi dibuat makin heran ketika tiba-tiba Feby ini malah nangis-nangis tanpa sebab, kemudian ketawa tanpa sebab, bahkan juga marah-marah tanpa sebab yang jelas. Namun anehnya, Andi yang tadinya mengira dia kesurupan, tapi pas dipanggil dan ditegur olehnya, Feby ini masih bisa menjawab dan juga merespon dengan normal. Namun suaranya itu terdengar lirih dan lemah sekali. Dan semenjak itulah Feby pun libur berjualan di warungnya.
Andi benar-benar heran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada istri tercintanya itu. Hingga tengah malam, Feby tidak bisa tidur. Dia malah menyanyi-nyanyi sendiri, sehingga membuat Andi semakin ketakutan dan heran ketika melihatnya. Tiba-tiba, Feby berjalan keluar kamar padahal tengah malam. Karena Andi khawatir dengan istrinya, dia pun mengikuti dari belakang. Dan saat Feby hendak keluar, dia membuka pintu rumah depan. Akan tetapi saat itu juga, tiba-tiba tubuhnya itu terdiam kaku seolah ketakutan. Feby tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hingga pada akhirnya Feby pun jatuh pingsan di depan pintu rumahnya. Untungnya kala itu di belakang ada Andi, dan saat itu juga Andi langsung menangkapnya dengan sigap sehingga ia tidak terjatuh. Memang kala itu dalam pandangan Feby, dia dikejutkan dengan sosok pocong putih tinggi besar menyeramkan sekali. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumahnya Pak Asep dan Pak Sigit, mereka sama-sama menunggu hasil yang belum pasti. Sudah berhari-hari lamanya gak ada tanda-tanda Feby bakal kepincut sama mereka. Bahkan warung Feby yang tutup membuat mereka tidak bisa datang ke sana untuk sekedar melihat Feby semata. Mereka berdua pun semakin ragu, apakah jangan-jangan pelet yang dikirimnya itu telah gagal. Hingga berhari-hari sudah Feby mengalami gangguan aneh. Berhari-hari juga Andi dibuat khawatir dengan tingkah istrinya itu. Akhirnya Andi memutuskan untuk menghubungi Bu Vera dan juga Pak Doni untuk datang ke kontrakan menjaga Feby sebentar, karena dirinya sudah ambil cuti banyak sekali. Singkat waktu, setibanya Bu Vera dan Pak Doni di kontrakannya, mereka sedih melihat kondisi Feby yang sangat sayu dan kosong tatapannya. Andi pun bercerita, Feby kayak gitu usai buka warung. Namun Bu Vera dan Pak Doni gak nyalain si Andi karena Feby murni yang minta jualan sendiri. Awalnya Bu Vera mengajak pergi periksa ke dokter, namun Andi menyela bahwa Feby sudah berkali-kali diperiksakan namun masih tetap saja nihil hasilnya. Kala itu kebetulan dirinya yang lagi libur kerja, jadi Andi di rumah. Hingga menjelang siang, mereka kedatangan salah satu ibu-ibu pemilik lapak sayur yang biasa Feby belanja di sana. Namanya Bu Tini dan suaminya bernama Pak Ahmad. Mereka berniat untuk menjenguk Feby yang katanya sudah gak jualan berhari-hari. Kala itu, Bu Tini berbincang-bincang dengan Bu Vera dan tiba-tiba saja Pak Ahmad ini menyarankan sesuatu kepada mereka. Maaf mas, apa sudah dicoba dibawa ke pengobatan ke orang pintar atau ustadz gitu? Karena barangkali Mbak Feby ini bukan terkena sakit biasa mas. Mendengar itu semuanya pun terkejut. Pasalnya mereka semua gak kepikiran hal itu. Bu Vera pun setuju saja dan meminta bantuan sama Pak Ahmad untuk mencarikan ustadz yang bisa membantu. Akhirnya Pak Ahmad pun mengajak Pak Andi untuk pergi dengan motornya menuju ke rumah ustadz yang dikenal oleh Pak Ahmad. Sementara di rumah, Bu Tini, Bu Vera dan Pak Doni dibuat terkejut saat tiba-tiba Feby mendadak marah-marah tidak jelas. Bahkan si Feby mengusir mereka semua. Bu Vera pun hanya menangis melihat tingkah anaknya yang tidak jelas itu. Pak Dono juga berusaha menahan Feby yang kala itu mencoba kabur dari rumah. Bahkan tenaga Feby ini mendadak berkali-kali lipat kuatnya. Saat itu Bu Vera dan Bu Tini mencoba terus membacakan doa-doa, berharap Feby mulai reda ngamuknya. Namun bukannya diam, Feby ini malah semakin memberontak. Bahkan dia sampai membentur-benturkan kepalanya sendiri ke dinding. Padahal Pak Doni sudah mencegahnya tapi selalu gagal. Untungnya beberapa saat setelahnya, Andi kembali bersama dengan seorang ustadz yang bernama Ustadz Galang. Setelah mengucapkan salam, Ustadz pun langsung diantarkan masuk ke kamarnya si Feby. Tanpa menunggu lama, Ustadz Galang langsung membacakan doa-doa ketika melihat Feby yang sedang ngamuk-ngamuk. Feby pun merasa kepanasan dan dia terduduk di depannya sambil meracau tidak jelas mendengar doa yang dilantunkan oleh Ustadz Galang. "Pergi kalian semua, jangan ganggu saya, pergi," ujar Feby yang suaranya tiba-tiba berubah. Ustadz Galang kemudian meminta diambilkan air putih dalam gayung kemudian didoakan lalu diciprat-cipratkan kepada Feby. Respon yang diterima oleh Feby, dia semakin kepanasan dan meracau bahkan tubuhnya itu meronta-ronta seakan ingin kabur dari tempat itu.
Akhirnya Feby pun dipegang erat oleh Andi dan Mbak Doni. Beberapa saat setelahnya, Ustadz Galang dibuat terkejut ketika mengetahui ternyata kiriman ilmu hitam yang ada pada Feby bukan hanya satu, melainkan ada 2 ilmu hitam, yang artinya Feby ini telah diguna-guna oleh 2 orang sekaligus. Ustadz Galang berucap istighfar gara-gara itu. Akhirnya membutuhkan waktu lama untuk bisa mengusir sosok-sosok yang ada di dalam tubuh Feby. Sesaat kemudian sosok yang ada di dalam tubuh Feby pun mengancam Ustadz Galang untuk tidak ikut campur. Jangan ikut campur urusan kami. Dia ini milikku. Keluar kalian berdua dan jangan ganggu wanita ini. Dia tidak bersalah. Kami suka dengannya, jadi kamu jangan ikut campur atau mau kubunuh dirimu. Sebelum kalian membunuhku, aku akan hanguskan kalian berdua terlebih dahulu, tegas Ustadz Galang. Namun sosok-sosok yang ada di dalam tubuh Feby menolak untuk keluar. Akhirnya sosok-sosok itu pun bertarung batin melawan Ustadz Galang. Dengan tegas dan keras, Ustadz Galang membacakan doa-doa dengan khusyuk sekali dengan mata batinnya yang berfokus mengalahkan 2 sosok tersebut. Suasana pintu dan jendela menggebrak kencang sekali karena hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang ke rumah itu. Semua orang yang ada di dalam rumah itu dibikin bergidik ngeri ketika melihat Feby yang meronta-ronta tidak karuan melawan Ustadz Galang. Hingga hampir 1 jaman lebih, akhirnya Feby pun mulai terkulai lemas. Sosok-sosok itu berhasil dikeluarkan secara paksa dan dikirim balik kepada pengirimnya. Setelahnya Ustadz Galang menyuruh Andi untuk menyuapi Feby bubur dan teh hangat agar segera pulih. Mas Andi, tolong Mbak Feby ini dikasih makan bubur biar dia tidak lemas, agar dirinya segera pulih, dan jangan lupa berikan minum teh hangat. Baik Ustadz. Segera saat itu Andi pun langsung keluar rumah untuk membeli bubur demi istrinya. Ustadz, sebenarnya istri saya kenapa bisa seperti itu? Tanya Andi. Mbak Feby telah dipelet mas. Siapa pelakunya Ustadz kalau boleh tahu? Kalau untuk itu mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkannya karena nanti takutnya timbul fitnah. Yang jelas bukan 1 orang tapi 2 orang yang sudah mempelet Mbak Feby. Dan nanti tunggu saja dalam seminggu ke depan karena pelakunya akan terungkap dengan sendirinya. Kedua orang tersebut tak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Feby, tutur Ustadz Galang. Baiklah Ustadz, kalau begitu terima kasih banyak sudah mau menyembuhkan istri saya. Sama-sama mas, namun semua ini tentunya atas kehendak Allah Ta'ala. Saya hanyalah perantara. Setelahnya Ustadz Galang pun pamit untuk pulang. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu ya mas. Mari semuanya. Singkatnya beberapa hari setelahnya, Pak Asep dan Pak Sigit pun terkena imbasnya. Mereka mengalami teror-teror dan akhirnya menderita seperti yang diderita oleh Feby. Dan akhirnya Bu Tini dan Pak Ahmad tahu kalau merekalah pelakunya yang membuat Feby sakit-sakitan, dan kabar itu sudah menyebar ke masyarakat. Hingga puncaknya, Pak Asep dan Pak Sigit yang tidak kuat mendapat teror terus-menerus. Kewarasannya pun terganggu, mereka pun menjadi gila. Dan akhirnya mereka berdua dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara Feby kini sudah mulai pulih dan mulai bisa berdagang lagi. Bahkan kabar gembiranya, Feby ini tengah mengandung dan dia hanya diperbolehkan oleh Andi untuk jualan sampai sore hari saja, tidak boleh kecapean. Dan mereka berdua sudah tidak sabar untuk menunggu kelahiran bayi pertamanya itu. Pesan kali ini, jangan mengganggu kebahagiaan orang lain hanya karena nafsu semata, apalagi sampai merusak rumah tangga orang yang sudah memiliki pasangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.